Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan sharing mengenai Jazz ADSI lagi, Jazz lama. Tahunnya kalau tidak salah 2005. Pelanggan ini baru dapat kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Ceritanya ini mengeluhkan tune up aja terikan berat. Pekerjaannya sudah selesai, tes jalannya dengan pelanggan. Waktu tes jalan itu kita pakai scanner, daftar data kita rekam, cuman maaf tidak terrecord. Itu ada masalah di temperatur, tiba-tiba naik di angka 110 sampai 117. Nah, waktu awal datang mobilnya ini kami cek kondisi esraven. Nah, sini ini lemah putarannya esravennya. Ini pelanggannya infonya sih baru ganti sekitar 1 tahun yang lalu, tapi pakai plat biasa. Ya, ini Denso tapi biasa katanya informasinya. Putarannya lemah. Yang pertama ini sudah pelanggannya juga sudah tahu sendiri. Nah, waktu dites jalan pelanggannya juga tahu karena ikut di belakang, itu suhunya naik. Waktu sampai tempat kami, kipas radiator tetap, kipas esraven ini tetap lemah, dan juga ada luapan di tangki cadangan radiator. Tangki cadangannya radiator meluap, tapi kita cek tidak ada bocor-bocor di selang-selangnya ini. Nah, akhirnya kami diagnosa radiatornya ini buntu. Padahal ini pelanggannya pakai coolant, tapi sebelumnya informasinya sih pakai air biasa. Cuma sama pelanggannya diganti coolant di awal beli dengan harapan lebih bersih di water jacket atau saluran radiatornya. Cuma teman-teman kalau pakai coolant itu kan awalnya dia pakai air radiator biasa, itu otomatis kan bergerak di saluran-saluran radiator ya, bisa di radiatornya sendiri, bisa di pipa-pipa ini, bisa di saluran-saluran water jacket. Kalau pakai coolant itu kerak-kerak memang bisa rompal, bisa kegerus atau bisa bersih. Yang paling ekstrim adalah bisa bikin keropos pipa-pipa seperti ini. Ini sudah keropos sama pelanggannya di lem, sudah dibelikan baru di online copotan Singapura, cuman waktu servis belum datang. Nanti waktu diambil dipasang sekalian. Terus yang kedua, bisa menyebabkan radiator ini buntu karena tumpukan dari kerak-kerak yang rompal itu menumpuk di kisi-kisi radiator ini. Cuman kami tidak bisa menunjukkan rompalnya. Mungkin nanti waktu di servis radiator kalau bisa kesut, ke-record ya kami record. Kalau tidak gitu mungkin kami tunggu sampai dibuka upper tanknya ini, sama dilihat tingkat buntunya di tukang radiator ya. Ini radiatornya masih original, upper tanknya pakai plastik, tidak ada yang retak. Kalau mobil CR-V kita bisa lihat tutup yang di atas ini, di center ini bisa kelihatan kisi-kisinya. Nanti mungkin saya tunjukkan kisi-kisi mobil Edik kemarin yang buntu itu seperti apa, itu bisa dilihat. Tapi kalau yang model seperti ini kita tidak bisa melihat ininya, kondisi dalamnya. Jadi waktu dibawa dari Gresik sampai ke sini tidak ada masalah. Cuma waktu kami tes, ya untungnya ketahuan suhunya tinggi. Kalau tidak gitu saya keluarkan mobilnya, tarikan sudah enak, tapi overheat kan kasihan pelanggannya. Jadi pelanggannya juga tahu kondisi mobilnya sendiri dan bisa maklumi. Saya kasus seperti ini habis servis overheat di kecepatan tinggi itu 2 kali. Pernah dulu di Jazz merah, tapi tidak terrecord. Saya jemput di tol, itu sama, orangnya pakai coolant tapi dalamnya situ itu banyak kerak. Akhirnya waktu kecepatan tinggi, sirkulasi dari air radiator kencang, tapi tidak bisa sirkulasi karena ada kebuntuan di kisi-kisinya. Itu dulu saya pernah, orangnya waktu mau mudik ke Jakarta, akhirnya nyebut di tol Kertosono untuk dilakukan servis radiator. Setelah itu sampai Jakarta aman, sampai sekarang servis lagi tidak ada masalah. Jadi teman-teman kalau yang punya mobil lama yang awalnya isinya air radiator biasa atau air putih biasa, itu pasti akan terjadi korosi ya teman-teman, di saluran-saluran radiatornya, di water jacket, di pipa-pipa ini pasti akan korosi. Kecuali dari awal beli sudah pakai coolant, itu pasti bersih aman. Jadi kalau mobil-mobil lama rata-rata sama orang radiator tidak boleh pakai coolant karena ya itu tadi korosi-korosi dari saluran radiator itu bisa bikin buntu radiatornya. Ya resikonya itu yang paling ekstrim adalah bikin bocor plaknya, plak yang di cylinder head
nanti saya bikinkan sendiri ya, karena plugnya silinder headnya sudah dimasukin ke gudang. Nanti saya bikin sendiri. Kenapa sih kalau mobil lama itu beberapa kasus ada yang bisa nyusu di nyampur, nyusu itu ibaratnya air sama coolant bercampur, akhirnya terjadi campuran oli dan coolant, akhirnya air bisa masuk ke oil pan, atau kebalikannya oli bisa masuk ke saluran radiator. Mungkin sementara itu aja teman-teman diperhatikan. Kalau yang punya mobil lama DSI, sering-sering dicek aja kalau baru beli, kalau bisa radiatornya diserviskan. Tapi waktu ngisi diperhatikan bladingnya ya, jangan langsung diisi, biar tidak masuk angin dan tidak mulet seperti jas hitam itu yang turun mesin. Ini juga bocorannya sangat banyak. Waktu servis ini ketahuan semua. Bawah-bawah juga bocor, sudah dibersihkan pakai degreaser. Tinggal nanti finishing aja. Ini saya serviskan dulu radiatornya. Nanti mungkin tes jalan, kalau bisa saya record lagi, saya sharing ke teman-teman. Maaf ya teman-teman untuk jas biru yang habis servis kemarin ternyata overheat, temperaturnya tinggi. Itu permasalahannya selain dari radiatornya yang buntu, ternyata waktu kami blading itu dia suhunya di atas 100 derajat Celcius. Akhirnya dia meluap-meluap waktu kita blading seperti ini. Cuman maaf tidak terikot karena keburu waktu sama kerjaan lain. Ternyata setelah itu kita coba ganti termoswitch. Letaknya termoswitch ini di housingnya termostat. Setelah itu di blading ulang, ternyata hasilnya bisa di suhu 90 derajat, kipasnya mau mutar. Dan setelah dicoba beberapa kali sudah tidak overheat, sampai mobil sudah dibawa pulang mulai hari Sabtu kemarin. Ya maaf, mungkin teman-teman saya tidak bisa record kemarin yang ininya meluap-meluap waktu di blading. Habis kuras radiator jas biru muda kemarin habis servis, terus kita coba ganti termoswitch sampai dibawa pulang ke Gresik, informasi sudah aman. Jadi teman-teman yang punya mobil yang tahun lama, selain diperhatikan dari radiatornya buntu apa enggak, sistem radiatornya ada selang-selang yang bocor apa enggak, diperhatikan juga termoswitchnya ini teman-teman ya, karena beberapa kasus ada yang rusak. Itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pengetahuan tambahan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang jelas. Terima kasih.